Halo semuanya, perkenalkan saya Gloria Rachel dan saya akan membahas mengenai pestle analisis dari Korea Selatan terhadap CJ Cheil Jetang, perusahaan yang bergerak di bidang food and bio. Didirikan pada tahun 1953 di bawah Samsung Group, merupakan bisnis manufaktur pertama mereka. Pada tahun 1997, secara resmi Cheil Jetang berpisah dengan Samsung Group, dan pada tahun 2007, didirikan perusahaan operasi sendiri melakukan split up dari CJ Corporation. Sehingga berjalannya waktu, Cheil Jetang banyak melakukan merger dan akuisisi, serta inovasi bisnis sehingga menjadi pemimpin K-Food dan perusahaan bio yang dominan dalam taraf global. Cheil Jetang berjanji untuk menjadi perusahaan gaya hidup global yang menciptakan kesehatan, kebahagiaan, dan kenyamanan melalui manajemen perubahan dan inovasi yang berorientasi pada konsumen. Politik. Sistem politik Korea Selatan adalah demokrasi di mana negara bebas untuk melakukan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Maka dari itu, corporate governance di perusahaan-perusahaan Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh cebol yang merupakan konglomerat industri yang dikelola oleh keluarga tertentu dan biasanya mendominasi jajaran puncak eksekutif perusahaan. CJ Cheil Jetang merupakan salah satu perusahaan warisan dari cebol. Namun, Cheil Jetang memperbaiki sistem governance agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tidak terlalu terpusat. Cheil Jetang juga sudah melakukan pembukaan cabang di berbagai negara, dan tentunya perusahaan harus mengikuti regulasi dan budaya dari negara tersebut. Yang kedua, mengenai pemotongan pajak untuk perusahaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang dipimpin sektor swasta. Pemerintahan Yoon mengusulkan pemotongan tarif pajak perusahaan maksimum menjadi 22% dari yang saat ini 25%. Dan selama 2 dekade terakhir ini, Cheil Jetang telah diuntungkan dari kebijakan perpajakan yang lebih rendah. Telah menghasilkan keuntungan yang tinggi serta dapat mengalokasikan pengeluaran yang lebih untuk penelitian dan pengembangan. Ekonomi. Korea Selatan telah mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang luar biasa selama 4 dekade terakhir, yang dimana pada 2020 ekonomi mereka merupakan negara dengan PDB terbesar ke-10 yang mencapai 1,6 triliun dolar. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat membuat negara ini dikenal sebagai sebutan macan Asia. Kemajuan ekonomi Korea Selatan salah satunya juga disebabkan oleh sistem ekonomi yang bebas atau liberal, di mana CJ Cheil Jetang berhasil menjadi bagian menempati urutan ke-13 dalam kontribusi pendapatan di Korea Selatan, dilansir dari Statista. Kinerja CJ Cheil Jetang di Korea Selatan berkorelasi erat dengan kinerja perekonomian Korea Selatan. Pertumbuhan dalam 2 dekade terakhir dibangun di atas meningkatnya globalisasi dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi pasar global. Sekarang ini, CJ Cheil Jetang sedang gencar-gencarnya menarik investasi asing untuk mendukung pengembangan produk ramah lingkungan. Sosial. Pengaruh dari budaya, tradisi, kuliner, fashion, seperti K-drama ataupun K-beauty adalah hal-hal yang menjadi perhatian dunia akan negara Korea Selatan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan ide untuk membuat produk food dan bio yang akan lebih populer. Selain itu, Cheil Jetang dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan dan mempromosikan produknya dengan lebih baik. CJ Cheil Jetang Foods telah disibukkan dengan meluncurkan produk-produk yang menampilkan cita rasa istimewa dan kualitas yang berbeda dengan mengikuti tren sosial dan kebutuhan konsumen akan gaya hidup yang sehat dan nyaman. Selain itu, berdasarkan merek premium seperti Black Soul, Hatch-Handle, Dasida, Hetman, dan Petizel, Cheil Jetang beruntung melihat pertumbuhan yang signifikan. Selain itu, mereka menciptakan Bibigo sebagai merek yang terintegrasi secara global, memimpin globalisasi makanan Korea. Dalam pelaksanaan bisnis ini, juga banyak karyawan internasional yang terlibat untuk bersama memajukan Cheil Jetang. Tanpa melihat gender, bahkan Cheil Jetang menargetkan agar lebih banyak karyawan perempuan dapat berkontribusi dalam perusahaan. Teknologi. Korea Selatan dinobatkan sebagai negara dengan ekonomi berbasis digital teknologi paling inovatif di dunia. Pencapaian itu telah mengalahkan Amerika Serikat dan China sebagai ekonomi terbesar di dunia. Infrastrukturnya yang canggih
mutakhir dan luas dimanfaatkan oleh penduduk yang berpendidikan tinggi dan ramah teknologi. Sejak memulai bisnis pakannya di Korea tahun 1973, CL Cedang telah memilih untuk masuk ke pasar Vietnam, Indonesia, Cina, dan Filipina, dan memproduksi serta menjual berbagai produk seperti pakan untuk babi, ayam, dan ikan, dan berkembang pesat dalam daya tarik di antara perusahaan pakan dan peternakan global berkat pemanfaatan kekuatan R&D, Research and Development, yang berbeda dan teknologi pakan untuk memasuki negara-negara Asia Tenggara yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2016, CJ Cheil Cedang memilih untuk membangun pusat penelitian di Amerika Serikat sebagai sarana untuk memacu pertumbuhan global melalui pemahaman teknologi baru yang muncul di sekitar perusahaan sehubungan dengan tren dalam ilmu makanan dan kehidupan, sekaligus menciptakan lingkungan untuk penemuan baru yang menjanjikan demi bisnis di masa depan. Legal. Sistem hukum Korea Selatan adalah civil law yang memiliki dasar dalam Konstitusi Republik Korea. Dapat dilihat dari salah satu penerapan hukum pada penduduk Korea Selatan, tahu hukum ketenagakerjaan, di mana demi kemajuan dan kesejahteraan mereka, pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai jam kerja, memangkas waktu bekerja dari yang semula selama 68 jam, turun menjadi 52 jam per minggu. Dampaknya untuk CL Cedang adalah kepada para karyawan agar kinerjanya menjadi lebih baik, sehingga CL Cedang tetap menjadi market leader di bidang food and bio. Environment. Kendaraan bermotor serta pabrik di Korea Selatan menyumbang 65% dari total emisi karbon, terutama di kota Seoul, sehingga menyebabkan dampak buruk pada kondisi lingkungan dan kondisi udara. Sebagai negara konsumen energi terbesar, Korea Selatan berupaya mengatasi masalah perubahan iklim global di bawah visi neutralitas karbon tahun 2050. Pemerintah Korea mendorong kebijakan Digital Green New Deal untuk menjadi bisnis yang karbon neutral dan zero waste. CL Cedang akan melanjutkan upaya untuk pabrik bebas karbon, produk dan solusi berkelanjutan, pengurangan gas rumah kaca, bekerja sama dengan mitra di seluruh rantai, dan sumber daya yang kuat untuk meningkatkan produktivitas. Peluang. Yang pertama, preferensi pelanggan bisa saja berubah dengan cepat. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, akses mudah untuk mendapatkan informasi, dan adopsi produk teknologi yang cepat. Pelanggan saat ini lebih bersedia untuk bereksperimen atau mencoba produk baru di pasar, sehingga CJ Cheil Cedang harus hati-hati memantau tren yang lebih luas dalam industri pengolahan makanan, tetapi juga di sektor konsumen. Harus mengetahui apa yang menjadi minat konsumen pada saat ini. Kedua, ekspansi ekonomi yang cepat karena ekonomi Amerika Serikat meningkat lebih cepat daripada ekonomi negara maju lainnya. Hal ini akan memberikan CJ Cheil Cedang kesempatan untuk berekspansi ke pasar Amerika Serikat. CL Cedang juga sudah memiliki pengetahuan untuk beroperasi ke pasar Amerika Serikat yang kompetitif karena CL Cedang memiliki cabang di Amerika Serikat. Ancaman mengenai tekanan persaingan. Pada saat siklus peluncuran produk baru berkurang di industri konsumen, hal ini akan memberikan tekanan kompetitif kepada CL Cedang. Karena mengingat basis pelanggan yang besar, terkadang CJ Cheil Cedang tidak dapat merespon dengan cepat kebutuhan ceruk pasar yang menjadi fokus para pesaing. Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina dapat mempengaruhi rencana pertumbuhan CL Cedang, karena hal ini dapat menyebabkan perang perdagangan skala besar yang dapat menghambat potensi CL Cedang untuk memperluas operasi di negara Cina. Sekian dari saya, terima kasih.